Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini, dan hari ini kita akan membahas materi untuk dinamika struktur sosial. Jadi silahkan disimak dengan baik ya. Jadi dalam pertemuan hari ini yang akan dibahas dalam dinamika struktur sosial itu berkaitan dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Di sini pertama-tama kita akan membahas mengenai diferensiasi sosial. Menurut Kamus Sosiologi, diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Pengertian sama di sini menunjuk pada klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar, atau sejajar. Dalam masyarakat majemuk atau plural society, pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis atau suku bangsa, klan, profesi, jenis kelamin, dan agama. Jadi intinya dalam diferensiasi ini adalah terjadi pengelompokan orang secara horizontal. Artinya orang boleh berbeda tetapi kedudukannya tetap setara di mata masyarakat. Nah, perbedaannya biasanya meliputi hal apa aja? Di sini sudah dijelaskan. Ada perbedaan ras, etnis, klan, profesi, jenis kelamin, dan agama. Kita bahas soal mengenai diferensiasi sosial. Di modul kamu, ini dari soal nomor 1 ya. Dilihat contohnya, perhatikan bentuk penggolongan masyarakat berikut. Satu kepala sekolah, guru, dan siswa di sini menunjukkan adanya tingkatan perbedaan kedudukan, di mana kepala sekolah derajatnya lebih tinggi dibanding guru maupun siswa. Lalu ada siswa kelas 10, 11, dan 12. Di sini jelas-jelas menunjukkan adanya tingkatan. Kelas 12 kedudukannya lebih tinggi dibanding kelas 11 maupun kelas 10. Lalu nomor 3, dokter, apoteker, dan perawat merupakan diferensiasi dalam bidang profesi. Lalu nomor 4, Islam, Kristen, dan Hindu adalah diferensiasi dalam agama. Dan yang nomor 5 adalah Bugis, Sunda, dan Melayu merupakan diferensiasi etnis atau suku. Nah, pertanyaannya adalah, pengelompokan masyarakat yang menunjukkan diferensiasi sosial ditunjukkan oleh nomor, tentu saja jawabannya adalah yang E, 3, 4, dan 5. Karena nomor 3 menunjukkan diferensiasi profesi, 4 agama, 5 adalah diferensiasi etnis atau suku. Selanjutnya, kita bahas mengenai sifat dari stratifikasi sosial. Jadi, sifat dari stratifikasi sosial itu ada 3. Ada sifat stratifikasi terbuka, kedua tertutup, ketiga adalah campuran. Stratifikasi terbuka bersifat demokratis. Kemungkinan mobilitas sangat besar. Mobilitas adalah perpindahan ya. Maksudnya setiap anggota strata dapat bebas berpindah dari satu lapisan sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi tidak ada batasan untuk berpindah kelas sosial dalam stratifikasi terbuka. Lalu yang kedua ada stratifikasi tertutup. Anggota dari setiap stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Karenanya stratifikasi sosial jenis ini bersifat diskriminatif karena beberapa kelas sosial tidak diperkenankan untuk berpindah kelas sosial, atau kemungkinan semua kelas sosial dalam stratifikasi tertutup tidak memungkinkan untuk terjadinya perpindahan atau mobilitas. Yang ketiga adalah stratifikasi campuran, merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Misalnya, seseorang yang memiliki kasta Brahmana di Bali pindah ke Jakarta. Seperti kita ketahui, kasta Brahmana di Bali adalah kasta yang paling tertinggi. Kemudian ketika pindah ke Jakarta, dia melakukan mobilitas. Mobilitasnya adalah mobilitas antar daerah atau terjadi perpindahan wilayah, di mana terjadi yang namanya stratifikasi sosial. Nah, berkaitan dengan materi yang sebelumnya adalah mengenai sifat stratifikasi, kita lihat contoh soalnya di modul kamu ada di nomor 2. Kehidupan masyarakat Hindu Bali pada masa lampau mengikat setiap anggotanya untuk menikah dengan orang lain dari kasta yang sama. Hal ini dilakukan karena masyarakat Hindu Bali masa lampau menganut sistem stratifikasi tertutup, yang berarti bahwa, nah, konteks pertanyaannya adalah kamu ditanyakan mengenai si stratifikasi tertutup ini, intinya itu apa sih? Nah, jawabannya adalah yang D. Kasta sosial bersifat tetap, kaku, dan melekat pada individu seumur hidup. Karena balik lagi dalam sistem stratifikasi tertutup, tidak terjadi perpindahan kelas sosial. Jelas? Lalu, kenapa sih jawabannya nggak yang A, B, C, atau E? Kita lihat yang A. Setiap anggota masyarakat dapat berpindah. Nah, dapat berpindah dan berlaku seumur hidup ini adalah stratifikasi terbuka. Yang B, perpindahan kasta sulit untuk dilakukan, tetapi banyak orang yang telah melakukannya. Nah, banyak orang yang telah melakukannya di sini adalah termasuk bukan stratifikasi tertutup.
Karena dalam stratifikasi tertutup, terjadi diskriminasi karena hanya beberapa kelas sosial yang bisa melakukan perpindahan. Lalu yang C, masyarakat Hindu Bali hanya memiliki satu kasta saja. Nah, satu kasta ini salah, sementara kasta itu ada 4, Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Nah, yang E, masyarakat dari luar Hindu Bali tidak dapat menggunakan sistem kasta sosial. Di sini juga salah. Jadi nomor 2, jawabannya adalah yang D ya. Kasta sosial bersifat tetap, kaku, dan melekat pada individu seumur hidup. Lalu materi terakhir dalam dinamika struktur sosial, kita bahas mengenai status sosial. Berulang-ulang kali dijelaskan bahwa status sosial itu berdasarkan cara memperolehnya ada 3 hal. Yang pertama adalah ascribe status, yaitu status yang diperoleh oleh individu sejak lahir, seperti jenis kelamin, kamu anak dari bapakmu, kamu anak dari ibumu, itu adalah ascribe status. 2 adalah achieve status, yaitu status yang diperoleh karena adanya sebuah usaha, sehingga ia bisa menyandang status tersebut. Contohnya, kamu mau jadi dokter ya, maka kamu harus kuliah kedokteran. Terus gelar sarjana yang diperoleh setelah menempuh pendidikan selama beberapa tahun termasuk dalam achieve status, karena ada usaha untuk memperoleh gelar yang tadi. Nah, lalu yang ketiga adalah assign status. Assign status ini adalah status yang diperoleh individu tanpa usaha, tetapi karena diberikan. Artinya ada pemberian gelar dari seseorang terhadap seseorang. Nah, sekarang kita bahas contoh soal ya. Yang kita bahas di modul kamu ini ada di nomor 21. Penghargaan yang diberikan. Nah, dari sini aja udah jelas. Kalau kamu nggak perlu baca konteks soal ya, sudah ada kata penghargaan yang diberikan. Maka jawabannya adalah pasti assign status. Jawabannya yang A. Kenapa? Karena dia udah bilang di sini jelas-jelas penghargaan yang diberikan. Karena tidak ada usaha untuk memperolehnya, tetapi merupakan pemberian. Jadi soal nomor 21 jawabannya adalah yang A. Assign status. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Semoga apa yang kalian simak hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.